Dijawab atuh, ditanya gimana kabarnya lo. Masa gimana kabarnya aja nggak dijawab sih? Warga, warga. Ini semuanya pernah ikut sesi sebelumnya kan? Atau ada yang baru? Mana? Ada Mas Dery nggak sih? Tuh baru baru Elsa sama Yemita sama Fitria. Iya, alhamdulillah ada yang bales. Oke, berarti nggak usah kenalan lagi ya. Em, Langsung saja teman-teman kita mulai sesi hari ini sesuai dengan yang kemarin saya. Alhamdulillah baik-baik saja semua ya. Em, yang kemarin kita kan ngomongin tentang interview terakhir ya. Jadi kita ngomongin pertama tuh ngomongin goal, ngomongin CV selama 2 sesi, ngomongin strategi ngelamar kerja udah, terus ngomongin interview. Itu kemarin yang pertama adalah persiapan ya, persiapan dasar interview. Nah, sekarang kita mau ke tahap yang selanjutnya. Masih ngomongin tentang interview, tapi ini kita akan lebih dalam lagi terkait dengan pada saat interviewnya ya. Siapa yang kita hadapi, model-model tipe-tipe interview itu apa saja, dan lain sebagainya. I hope you guys ready. Terus sebelum mulai mungkin aku mau mengingatkan ya bahwa ada tugas kemarin yang belum sudah ada yang ngisi. Yang lain ditunggu ya, baru ada Yemita nih yang ngirim tugas kemarin. Kemarin saya ngasih tugas ya buat teman-teman semua buat bikin apa namanya video introduction, video em, pengenalan diri maksimal 30 minimal 30 detik, terus maksimal mungkin 1 menit bolehlah teman-teman. Tapi jangan lebih dari 2 menit ya karena kelamaan kalau introductionnya sampai 2 menit gitu. Nah, yang belum ngerjain silakan dikerjakan terus nanti bisa diupload. Aku langsung share screen aja terkait materi hari ini. Kelihatan kah teman-teman? Kelihatan ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan terkait sama interview. Nah, kemarin kan kita baru ngomongin dasarnya nih teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngomongin yang lebih dalam lagi terkait dengan proses saat interviewnya banget bagaimana. Karena kemarin kan kita ngomongin persiapannya kan. Persiapannya secara sebelum interview ya kita dari diri kita seperti apa, dari yang apa namanya materi yang kita siapkan seperti apa. Nah, sambil nge-review yuk, kita recap dulu yang sesi kemarin ikut. Em, Boleh nggak cerita kemarin kita kan ngomongin persiapan interview kan. Persiapan yang kita harus siapin tuh apa saja sih? Ada yang inget nggak? Boleh langsung dijawab di chat atau angkat tangan di sini. Ayo, ayo. Oh, Buana sambil kerja ya. Oke, arsip-arsip gitu tempatnya. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, saya tunjuk deh biar cepet. Isnani kayak serius banget nih. Ingat nggak kemarin kita persiapannya apa aja sih kalau mau interview Isnani? Ingat nggak? Ya, ya. Apa saja sih yang harus kita persiapkan kalau kita kemarin mau interview? Ya, materi kemarin. Kenapa? Kecil banget suaranya. Oke. Menguasai diri. Nah, menguasai diri itu yang gimana Isna ini? Isnani. Hmm, oke. Secara visual tuh yang gimana emangnya? Ah, tar dulu masih penguasaan diri yang verbal tuh yang gimana? Kan yang baru yang visual. Visual tuh kata Isnani yang kelihatan ya teman-teman ya. Jadi penampilannya bagus, pakai baju yang rapi, terus teksturnya juga bagus. Itu kan yang visual. Selain visual tadi ada verbal. Verbal tuh yang gimana?
Gimana? Komunikasi yang baik. Ya, komunikasi. Jadi kalau visual itu yang kelihatan, kalau verbal itu yang terdengar lah ya, sama lawan bicara kita. Oke, mantap. Makasih, Nani. Selanjutnya tadi penguasaan diri, terus yang kedua ada yang namanya penguasaan materi. Ada yang mau share nggak? Penguasaan materi itu apa saja sih yang harus dikuasai sebelum kita interview? Ayo, siapa nih? Saya tunjuk ya. Bisa jawab ya, Kak? Ah, Boleh. boleh. Ada tentang perusahaan yang dilamar, tentang posisi yang dilamar, sama pengalaman dari kandidatnya. Oke. Kalau perusahaan dilamar, berarti intinya materi-materi itu harus paham ya. Nah, kalau materi perusahaan biasanya apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum kita berangkat interview? Ada tentang bidang bisnisnya, terus produknya apa aja, budaya dari perusahaan itu seperti apa. Oke, visi misi juga jangan lupa ya. Visi misi perusahaannya apa sih ke depannya gitu. Oke, terus setelah perusahaan, jangan lupa juga teman-teman untuk yang kedua itu eh, menguasai materi tentang posisi yang teman-teman lamar gitu. Jangan sampai teman-teman ngelamar pas di interview lupa ngelamarnya di posisi apa gitu. Itu yang terakhir adalah tadi kriteria apa? Yang terakhir? Pengalaman dari kandidatnya sendiri. Hmm. Sebisa mungkin dicari yang relevan ya pengalamannya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman pas dapat kesempatan buat interview, apa ngelamar sebagai sales tapi yang dipersiapkan data-data pencapaian selama jadi admin gitu kan. Jadi agak nggak relevan. Gitu teman-teman. Nah, itu kemarin kita sudah ngebahas terkait dengan persiapan dari interview dari aspek yang persiapan diri sama persiapan materi. Nah, ada lagi yang terakhir itu persiapan lawan bicara. Apa sih yang harus kita persiapkan pada saat kita mau menghadapi lawan bicara yang berbeda? Nah, kita akan bahas di hari ini ya teman-teman ya. Kita akan kupas tuntas di hari ini. Cuman saya mau ngingetin lagi, ada tugas ya kemarin. Itu adalah buatlah rekaman diri saat interview dengan durasi minimal 30 detik dan pastikan kalian menjelaskan pengalaman dan alasan kalian melamar. Itu yang pas saya cek di data dari drive-nya Mas Dery baru ada Yemita nih, yang lain kalau belum ditunggu ya. Atau teman-teman ada yang nggak pede atau masih kurang memahami tugasnya? Udah bisa semua, udah paham semua lah ya? Gampang loh ini. Apa kita lihat punya Yemita yuk? Boleh nggak? Yemita tidak keberatan kan? Baik, coba cerita. Ini keren banget sih. Nih, contoh ya. Ceritakan tentang diri kamu. Baik, terima kasih Bu Vina. Perkenalkan, nama saya Mita Gea, panggilan saya Gea, umur saya 23 tahun, saya lulusan dari Universitas Andalas, jurusan komunikasi. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan magang di salah satu media sebagai content writer selama 6 bulan. Dalam periode waktu tersebut, tulisan saya berhasil menjadi artikel utama di halaman website. Selain itu, dalam proses penulisan, saya juga berhasil memenuhi ekspektasi editor untuk menulis lebih dari 1.000 kata per artikel. Saat ini saya aktif menulis di blog, membahas isi-isi yang sedang trending. Untuk waktu luang saya sempatkan untuk mengikuti kelas-kelas jurnalistik untuk memperdalam lagi kemampuan menulis. Mungkin itu sedikit pengenalan dari saya, Bu Vina. Saya kembalikan. Ya, standarnya minimal kayak gitu ya. Wah, ini Yemita ngasih standar tinggi sekali nih. Tapi bagus. Ya, saran aku ngomongnya jangan terlalu cepet ya. Kayaknya cepet banget tadi. Temponya terlalu cepet. Tapi other than that, oke lah. Bagus. Em, lanjut dulu ya. Jadi tugasnya ditunggu hari ini teman-teman maksimal ya. Jangan sampai ketinggalan tugasnya ada 3. Yang akan dinilai sama Mas Dery juga nanti. Nah, jadi persiapan interview yang seperti kemarin kita udah bahas, bahwa kita ada 3 aspek nih teman-teman yang harus kita kuasai. Kita harus menguasai diri yang tadi disampaikan sama Isnani ya, secara visual, secara verbal yang ada dalam diri kita. Terus Fitria tadi juga udah ngejelasin kuasain materi itu apa saja ya, dari perusahaannya, dari posisi yang kita lamar, sama pengalaman kita itu apa. Itu semua harus kita kuasai sebelum interview. Nah,
pas interview itu juga kita harus menguasai lawan bicara kita ya teman-teman ya. Jadi itu adalah tantangan yang menurut saya paling besar. Yang ketiga itu adalah menguasai lawan bicara. Karena kalau kita gagal mengantisipasi lawan bicara kita nanti, biasanya jadi gugup, jadi grogi, terus akhirnya malah jadi nggak optimal gitu. Saya kemarin bilang bahwa penguasaan materi itu akan mengurangi kegugupan kalian bisa sampai 50% lah. Karena dari pengalaman saya pribadi pun dan dari fakta di lapangan, orang gugup, orang nggak pede, orang tidak tidak optimal kalau mereka presentasi ataupun interview, dan public speaking ya, itu karena mereka tidak menguasai materinya gitu. Jadi penguasaan diri itu akan percuma juga pada saat kalau materinya kita nggak tahu. Jadi akan tetap jadi kikuk, jadi bingung di tengah jalan gitu ya. Atau mungkin jadi keringetan atau gesturnya jadi kelihatan grogi itu karena memang materinya nggak menguasai gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih eh, penting lagi. Kalau meskipun gini, kalau bayangin, kalau kalian menguasai materinya nggak terlalu menguasai lah, tapi kalian bisa menguasai audiensnya, itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya eh, bagus banget sih. Jadi ini contoh-contoh ya teman-teman. Saya punya teman seorang trainer, salah satu trainer yang jadi mentor saya juga. Kadang-kadang dia untuk penguasaan materi itu belum menguasai banget, tapi dia pede banget buat maju karena dia sangat-sangat bisa menguasai audiens gitu. Jadi meskipun secara materinya dia nggak optimal, sebenarnya ada beberapa poin yang dia masih belum paham dan belum bisa ngejelasinnya. Tapi karena memang dia sangat bisa engage dengan eh, lawan bicaranya, itu jadinya menarik gitu. Dan prinsip yang sama pun juga bisa terjadi pada saat interview teman-teman. Kalau teman-teman bisa benar-benar tahu, meskipun materi katakanlah secara perusahaan teman-teman belum ngerti-ngerti banget nih, secara posisi yang dilamar juga aku juga belum mengerti banget gitu. Aku paham sih berdasarkan job description tulisannya A, B, C, D gitu, suruh ngapain aja. Tapi targetnya berapa, detailnya gimana, saya belum tahu sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau dengan kita benar-benar tahu sudut pandang seorang recruiter dan seorang user itu pada saat interview mau ngapain, harapan saya teman-teman tetap bisa optimal nantinya. Oke, jadi hari ini bahasan pokok utama kita itu adalah bagaimana cara menguasai lawan bicara saat interview ya teman-teman ya. Oke, nah menguasai lawan bicara nih teman-teman. Menguasai itu kayaknya terlalu eh, ya kalimatnya terlalu gimana gitu kalau menguasai, tapi nggak apa-apa lah. Aku pakai istilah ini supaya teman-teman makin pede. Jadi persiapan yang harus teman-teman perhatikan sebelum interview yang berkaitan dengan siapa lawan bicara teman-teman nanti. Nah, pas interview sejauh ini itu mungkin bisa lebih dari 2 kali ya interview. Kayak saya kemarin pertama kerja itu yang interview bisa 3-4 orang gitu. Bahkan sampai CEO-nya mau interview juga apa gimana tuh ya bisa-bisa aja terjadi. Tapi pada dasarnya umumnya interview itu terjadi 2 kali saja. Interview dengan HR dan interview dengan user. Coba kita lihat ya, interview HR. Nah, untuk interview HR itu kan human resource ya. HRD itu human resource department gitu kan. Orang HRD itu ya orang departemen dari HR gitu kan. Nah, untuk interview dengan HR teman-teman itu adalah interview yang dilakukan dengan pihak HRD, human resource department, dan biasanya terjadinya di tahapan awal dan fokus bahasannya adalah mengenai soft skill. Saya ulang lagi ya, jadi interview dengan HR itu biasanya dengan orang HRD-nya dan ada di tahap awal serta fokus bahasanya itu lebih ke soft skill. Apakah dia tidak akan menanyakan tentang hard skill? Mungkin dia akan menanyakan tentang hard skill, tapi lebih banyak dia akan fokusnya ke soft skill teman-teman. Nah, untuk soft skill, salah 2 yang paling besar dan akan ditanyakan sama HR, itu adalah kepribadiannya teman-teman, kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Ini yang akan menjadi sorotan utamanya dia ya. Apakah dia akan menanyakan hal yang lain? Bisa, bisa aja. Tapi utamanya ini, kembali lagi, utamanya ini. Makanya kenapa kalau HR tuh nanya, kamu hobinya apa gitu, kamu kalau waktu senggang ngapain, oh kamu tahu nggak tentang perusahaan kita, pertanyaan seperti itu kan sebenarnya mengerucutnya ke 2 hal ini.
Kamu tahu nggak sih tentang perusahaan kita? Perusahaan apa yang menurut kamu? Nah, itu kan berarti dia pengen nilai kepribadian kita tuh termasuk orang yang ngeriset dulu atau tidak gitu ya. Apakah kita itu pribadi yang curious atau tidak? Apakah kita pribadi yang eh, cepet lelah atau enggak, semangat atau tidak? Nah, itu yang akan jadi bahasan utamanya, tujuan utamanya seorang HR pada saat interview. Pengen ngeliat kepribadian kita seperti apa, kelebihan kekurangan kita seperti apa. Gitu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan HR itu akan seperti ini, teman-teman. Terkait dengan pengetahuan dasar tentang posisi yang teman-teman lamar. Jadi, contohnya apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Menurutmu apa tugas dan tanggung jawab posisi yang kamu lamar nanti, gitu ya. Jadi, dua pertanyaan ini yang biasanya muncul. Jadi, yang pertanyaan HR yang biasanya muncul adalah tentang pengetahuan dasar tentang posisi dan company. Nah, ini again tujuan utamanya bukan, kan ini kan juga sebenarnya kalau ngomongin posisi kan berarti dia nanyain hard skill saya dong. Karena kan ini posisi admin contohnya. Berarti dia pengen tahu administratif saya bagus atau tidak. Yes, bisa jadi seperti itu. Tapi tujuan utamanya tidak hanya itu, lebih ke kepribadiannya teman-teman yang akan dinilai sama HR-nya. Apakah teman-teman orang yang kepo, keingintahuannya tinggi, kemauan belajarnya tinggi atau tidak, lebih ke sananya dibandingkan dengan ngukur skill teman-teman, karena HR kan nggak paham segitunya sama semua skill ya, karena kan dia HR biasanya kalau generalis yang interview general semua posisi dia interview ya kan, ada yang jadi sales, ada yang jadi bagian IT juga, bagian mungkin customer service, terus bagian administrasi, finance, kan nggak semua bidang detailnya si HR tahu. Jadi pertanyaan HR itu bukan untuk menilai kemampuan teman-teman di hard skill-nya, tapi lebih ke kepribadiannya teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan kedua yang biasanya muncul itu adalah sekilas pengalaman kerja sebelumnya yang relevan. Pertanyaan HR. Sebelumnya kamu kerja di mana, gitu kan? Atau habis itu didetailin tuh, oh kerjanya ini ngapain Mas, itu ngapain Mas, ini ngapain Mbak. Gitu. Nah, again itu um, ya, bentuk pertanyaannya bisa macam-macam ya. Ada yang kamu ada pengalaman admin juga sebelumnya, atau kamu yang apa sih yang membuat kamu ngerasa cocok dengan posisi yang kamu lamar ini, itu supaya kalian bisa bilang bahwa skill saya relevan loh sama sama posisi yang saya lamar gitu. Nah, itu juga HR again ya, yang dinilai adalah apakah teman-teman cukup teliti, apakah teman-teman benar-benar paham ya bahwa yang dicari itu apa, dan bagaimana teman-teman bisa fill the position gitu. Intinya lebih ke soft skill-nya. Nah, untuk menjawabnya, teman-teman bisa menjawab sebenarnya eh, sesuai dengan yang teman-teman jawab kepada user juga ya. Kayak teman-teman boleh banget go to detail terkait sama pengalaman teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman aware bahwa yang dilihat sama HR itu adalah soft skill-nya teman-teman. Ya, ini sudah 3 kali saya ulang. Selain itu, kepribadian, latar belakang, dan kesesuaian riwayat hidup yang kamu kirimkan. Ya, contohnya kamu ada saudara gitu, kamu sudah berkeluarga atau belum, orang tua kamu sibuk apa sekarang. Nah, jadi ini yang lebih ngegali terkait dengan kepribadian teman-teman. Plus mungkin kelebihan kekurangan dan macam-macam juga bisa dilihat sama si HR dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di sini. Pun di sebelumnya tadi juga ada beberapa yang memang HR bisa tuh nilai kelebihan sama kekurangan teman-teman. Mungkin pertanyaannya nggak yang langsung apa kelebihan kamu apa kekurangan kamu gitu ya, tapi secara tidak langsung dia juga nilai. Termasuk hobi, kemarin yang nanya apakah hobi bisa dimasukkan ke CV, bisa, tapi menurut saya kurang relevan untuk ditulis di CV. Kecuali kalau posisi yang teman-teman lamar berkaitan langsung dengan hobinya ya. Contohnya teman-teman ngelamar sebagai guru musik, terus teman-teman punya hobi musik dan pencapaian musik yang juara satu lomba musik dan macam-macam, itu baru boleh dimasukkan. Tapi kalau nggak relevan, kayak ngelamar sebagai admin tiba-tiba nulis, oh saya suka traveling, saya suka naik sepeda, saya suka berenang, gitu tuh nggak relevan. Itu akan relevan pada saat ditanyakan sama HR di posisi ini. Ya, di tahap ini ya, tahap interview, pasti HR akan nanya gitu kan. Kamu punya hobi atau enggak? Kalau waktu senggang ngapain sih gitu. Akhirnya yang dinilai sama HR adalah apakah teman-teman secara soft skill itu gini, hobi itu
Ada yang tahu nggak hobi itu nyambungnya sama sama urusan kerjaan apa? Kan suka suka ada yang nanya tuh, "Nih hobinya apa?" Keterampilan, apalagi? Penyalur stres. Nah, menarik nih. Gimana? Kayaknya stres banget sih, Elsa. Gimana, Elsa? Bisa dielaborasi nggak? Maksudnya apa penyalur stres? Lagi di chat sama dia. Open mic juga boleh ya, Elsa. Tapi ya ada yang mau ada pendapat lain nggak? Kenapa sih HR tuh ngepo-ngepoin hobi? Emang hobi sama kerjaan tuh urusannya apa gitu? Sambungannya apa? Ya ada yang punya pendapat nggak? Izin menjawab, Kak. Oh, boleh. Mungkin kalau misalnya ada event-event untuk ngisi waktu senggang, misalnya kita punya hobi nyanyi gitu, tapi kita Hmm. ngelamar posisinya misalnya admin gitu. Di perusahaan itu ngadain sebuah event. Jadi event itu ada uh, waktu luangnya gitu. Jadi kita yang bisa nyanyi bisa tampil gitu untuk menghibur. Bisa jadi nggak sih, Kak? Nggak tahu sih. Ya boleh, bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi kayak sekalian ini ya mencari talent ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu nggak usah nyewa MC, langsung kita punya MC di sini gitu. Ya itu one of them lah ya. Tapi utamanya sebenarnya lebih ke yang disampaikan sama ini tadi Elsa tadi bahwa em, bekerja itu menguras energi ya teman-teman ya. Jadi ini akan kita bahas lebih detail besok sebenarnya. Tapi saya ngasih bridging sekalian ya. Orang itu tuh punya punya let's say tempo ya, tempo hidup, bukan pola, kalau pola hidup kan kayak sehat atau tidak gitu, tapi ini lebih ke tempo, fase fase hidup. Jadi, orang itu ada masanya dia di atas semangat, ada masanya dia di bawah yang lemes gitu ya. Pasti nggak mungkin semua orang dari hidup sampai mati gitu, semangat terus, itu nggak ada. Atau sebaliknya, selama hidup kok ya, tidak semangat terus, itu juga nggak mungkin. Pasti ada fluktuasinya. Ada masa-masa di mana orang semangat, kemudian ada yang lemes, ada yang semangat, ada yang lemes, ada yang semangat, lemes. Di dunia manapun ya, di dunia perkuliahan, dunia bekerja, rumah tangga, semuanya pasti naik turun naik turun naik turun. Nah, kalau spesifik kita ngomong dunia kerja, si Elsa tadi tepat banget bahwa bilang penyalur stres. Kenapa penyalur stres itu penting untuk HR tahu? Karena, kalau orang ditanya gini, "Kamu punya hobi nggak sih?" "Enggak Pak, saya nggak punya hobi." "Terus kamu kalau waktunya ngapain?" "Ya di rumah aja Pak, duduk-duduk," gitu. Nah ini orang nyalurin stresnya gimana ya? Kalau tertekan di pekerjaan, kalau tertekan di, tugas dia ngapain gitu? Kalau dia aja tidak bisa tahu bahwa itu. Jadi hobi sebenarnya penting-penting. Kenapa saya selalu bilang penting-penting, nggak penting. Penting, karena harus dipunyai dan HR harus tahu ya, supaya dia tahu, "Oh nih orang kalau stres ternyata rilisnya ke sini, katarsisnya ke sini," gitu. Itu juga menarik buat seorang HR untuk tahu gitu. Makanya teman-teman kalau ditanyain hobi sama, HR itu tujuannya itu teman-teman. Ya jadi dia pengen tahu teman-teman tuh rilis stresnya gimana, gitu. Selain tadi kalau ada event ikut nyanyi ya, atau dia minta. Ini ada yang komen nggak? Absen sih, monggo, absen absen. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian pertanyaan HR tuh biasanya juga ngomongin ekspektasi gaji dan pertanyaannya ya, berapa ekspektasi gaji yang kamu harapkan, berapa lama notice period yang kamu butuhkan untuk join. Nah, notice period ini macam-macam ya teman-teman ya. Untuk notice period itu, rata-rata 30 hari, tapi tergantung sama, mmm banyak faktor lain lah. Kadang-kadang gini, kalau kita bekerja di perusahaan yang ada kompetitornya, kayak perusahaan jualan, FMCG lah ya, jualan makanan gitu, terus kita posisi strategis nih. Nah, kalau kita mau pindah ke perusahaan kompetitor, biasanya nggak usah nunggu 30 hari, besok kamu pindah ke sana. Takutnya strategi-strategi kita dicuri gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu, jadi, relatif ya teman-teman. Ada yang
Cepet, ada yang lambat, tapi rata-rata 30 hari untuk notice period. Nah, kecuali kalau teman-teman memang saat dikasih offer tidak bekerja dan tidak ada project dan langsung bisa join, bilang aja bahwa langsung bisa join. Atau memang, "Oh, saya masih kuliah harus nyelesain sidang skripsi, kayaknya better saya join kerjanya after sidang skripsi deh, Pak. Jadi mungkin 2, 3 minggu lagi," gitu. Itu bebas teman-teman ya. Maksudnya, company kecuali perusahaan yang ini ya, yang strict banget ya, kandidatnya banyak, kalau kamu nggak join sekarang saya nggak bisa nerima kamu, itu mungkin akan terjadi. Cuman rata-ratanya perusahaan itu bisa menerima kalau kita alasannya jelas. Terus untuk gaji teman-teman, ini juga perlu dicatat ya, pada saat ada pertanyaan, berapa gaji yang kamu harapkan, ini tricky. Kalau menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah kalau teman-teman tidak punya pengalaman, baru di dunia tersebut, baru di bidang tersebut, itu minta UMR lah, menurut saya udah cukup sih. Ikut sama aturan perusahaan, aturan pemerintah, Pak, saya ikut sama upah minimum regional atau upah minimum kota, gitu. Itu kalau kalian belum punya pengalaman ya. Kalau kalian ada pengalaman, pernah jadi admin terus pindah lagi ke admin lagi gitu, itu sebenarnya teman-teman bisa minta kenaikan. Kenaikannya itu yang ya sopannya paling 10% sih. Sopannya. Kalau nggak sopannya bisa lebih dari itu. Bisa aja dicoba gitu, "Oh, saya minta kenaikan gaji 50%, Pak." Sangat tidak sopan gitu. Meskipun pada akhirnya nggak yang karena mungkin gajinya mungkin baru 1 juta gitu kan, minta 1,5 juta dong, Pak. Naikin setengah kali lipat gitu. But again secara, ini pun yang nanti akan dinilai sama HR adalah apakah teman-teman bisa negosiasi atau tidak ya, soft skill-nya again. Jadi nanya gaji itu selain, teman-teman juga mau dinilai orang ini ekspektasinya berapa, kita juga dinilai bahwa, soft skill kita terkait sama negosiasi bagaimana nih, ini orang, tahu nggak ya apa yang dia mau. Takutnya, beberapa orang, "Gajinya berapa? Oh, berapa aja Pak, saya ikhlas yang penting saya kerja," gitu. Jadi, "Oh, ini nggak punya pendirian nih," gitu. Jadi yang dinilai lebih ke soft skill-nya. Again, HR itu intinya soft skill teman-teman. Jadi ya harus teman-teman, amati ya, pertanyaan dia yang muncul itu tujuannya adalah untuk menilai soft skill-nya kita, kepribadian kita, kelebihan dan kekurangan kita. Oke, interview user teman-teman. Interview user. Nah, untuk user sendiri teman-teman, itu adalah interview yang dilakukan bersama dengan manajer yang akan bertanggung jawab atas, posisi dan pekerjaan teman-teman nanti ya. Jadi, ini interview sama bos kita lah. Kalau HR kan bagian human resource, nah kalau user ini benar-benar atasan kita, yang kita reporting ke dia gitu. Nah, biasanya terjadi di tahapan akhir untuk fokus bahasa, nah ini baru kita berbicara hard skill. Nah, itu kenapa untuk, dua tujuan utamanya dari interviewnya adalah untuk menggali potensi sama mengukur kemampuan teman-teman gitu. Menggali potensi itu sebenarnya juga bisa masuk ke bagian HR ya. Cuman, pun dia masuk ke HR, again tujuannya adalah soft skill. Kalau ini benar-benar hard skill. Jadi kalau seumpamanya interview sama user biasanya langsung detail tuh, kayak masalah training ditanyain, konsep training kayak gimana, kamu pengalamannya sebelumnya seperti apa gitu. Kalau admin ya kamu biasanya input data bagaimana, pakai apa, metodenya gimana, rumus apa yang kamu pahami. Jadi benar-benar soft skill, benar-benar hard skill yang akan, dipakai nanti di, pekerjaannya yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan teknis yang lebih detail tentang posisi yang kamu lamar. Jadi kamu bisa menjual banyak produk, berapa banyak produk, gimana caranya, pengetahuan dan skill yang kamu asah dari pengalaman sebelumnya. Coba jelaskan cara kamu melakukan follow up dan maintenance ke konsumen gitu kan. Itu contoh-contohnya ya. Jadi selain pengetahuan teknis tentang posisi yang teman-teman, lamar, itu juga skill-skill yang sebelumnya pernah diasah itu juga akan ditanyain. Terus hipotesis tentang kondisi tertentu di pekerjaan, lalu kamu akan dimintai pendapat bagaimana cara mengatasinya dengan baik. Ini semacam studi kasus gitu ya teman-teman ya. Kayak kamu kan tahu segmen kita beda dengan segmen yang kamu jual sebelumnya. Gimana plan kamu buat berjualan gitu.
segmen yang sebelumnya ibu-ibu, sekarang segmen kamu bapak-bapak kan beda, plan kamu gimana, atau studi kasus yang lain gitu kan. Kamu kan ngelamar sebagai bagian marketing nih gitu. Emang rencana kamu untuk perusahaan kita, sosial media kita nanti kayak gimana marketingnya, kayak gitu tuh akan ditanyakan juga. Nah, pencapaian atau hambatan terbesarmu di pengalaman kerja sebelumnya. Tantangan apa yang kamu hadapi sebelumnya, bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut, apa pencapaian tertinggi, bagaimana kamu mencapainya, gitu-gitu. Nah, again ya teman-teman, mungkin HR juga akan menanyakan hal yang sama. Dulu pernah ada tantangan nggak? Dulu pernah ada ini nggak? Tapi sudut pandangnya beda teman-teman. Kalau HR yang nanya, berarti dia ngukur soft skill. Kalau user yang nanya, dia ngukurnya hard skill. Di tantangan sebelumnya apa? Oh, tantangan saya gini, Pak. Saya harus di bagian gudang nih, Pak. Saya harus memastikan bahwa pengiriman bisa naik dari yang sehari 1.000 jadi 1.500 gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kalian jelaskan dengan detail ya. Caranya, oh caranya gini, Pak. Jadi teknis lah ngomongnya. Saya dulu pakainya kan ini, Pak, sistemnya. Nah, sistem ini itu ternyata lambat, Pak. Makanya saya bikin sistem baru, contoh ya. Jadi gini, 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 gini. Bener-bener tentang hard skill. Nah, kalau ya HR yang nanya, itu lebih ngegali potensi teman-teman gitu. Mungkin penjelasannya bisa sama ya, nggak masalah pun kalau sama. Tapi again ya, di on top of your head bilang bahwa harus tahu bahwa oh ini dia lagi ngukur hard skill saya sih gitu. Oh ini lagi ngukur soft skill gitu. Oke, sebelum ke metode STAR ada yang mau nanya nggak? Ini nyambung nih sama tadi kita berbicara pencapaian apa, terus halangan yang terjadi, hambatan yang terjadi pada saat teman-teman bekerja apa, itu kan suka ditanyain tuh, apa pencapaian terbesar kamu? Gitu. Nah itu kalau teman-teman memahami metode STAR ini, teman-teman akan bisa menjawab lebih terstruktur. Cuman sebelum ke sini ada yang mau nanya nggak? Hitung sampai 5 ya. Mas, Oh, lo monggo, monggo. Gimana Rehan? izin minta lihat dua slide sebelumnya, tadi saya kepikiran sesuatu soalnya. 2 slide sebelumnya. Ini. Bukan yang masih pertanyaan HR, masih HR. Oh, HR. Ini? Atau sebelumnya? Ya ini yang soal pertanyaan keluarga tuh, Mas. Kan saya ini bahkan sebelum pertanyaan HR tentang keluarga pun biasanya di lembar lembar pendaftaran itu kan biasanya suruh nulis banyak ini ya tentang silsilah keluarga, bapak, ibu, adik lengkap, kayak udah kayak sensus pajak gitu kan. Ya kan. Nah itu sebenarnya tanyain tentang keluarga ini fungsi utamanya apa sih, Mas? Saya agak ini aja, maksudnya kesel dikit sebenarnya, banyak tulis gini-gini cuman ya lanjut, ada yang lanjut, ada yang enggak gitu. Maksudnya intinya itu fungsinya buat apa sih gitu. Biar saya mungkin misalkan ada pertanyaan ini bisa ada tambahan jawaban dari saya gitu. Jadi kalau jadi ada 2 hal ya yang ini menurut saya. Yang pertama, memang mungkin diperlukan ya kaitannya sama pajak, HR kan. Pajak orang berkeluarga sama belum itu beda. Pajak orang anak 1, orang anak 2, orang anak 3 itu beda. Terus pajak yang pokoknya ada tanggungan atau tidak itu beda. Mungkin aku nggak ada keluarga tapi aku punya tanggungan kayak ibu udah tua aku harus ngurusin ibu, itu kan tanggungan juga ya. Jadi yang pertama ya kaitannya sama perpajakan, kaitannya sama mungkin nggak tahu ya kalau untuk urusan pemerintah yang lain nggak tahu ya. Tapi yang jelas pajak sih tahu saya. Kayak saya anak saya 2 beda dengan orang yang masih single, pajaknya beda potongannya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, again kan HR tugasnya buat nyari soft skill ya. Ini agak superstitious sebenarnya, tapi aku cukup percaya. Anak pertama itu lebih dominan biasanya. Anak terakhir tuh manja, anak tengah tuh apa. Jadi ada sifat-sifat yang
yang sengaja tidak sengaja, percaya tidak percaya itu muncul. Kayak anak tunggal tuh biasanya maunya jadi center of attention lah. Apapun bentuknya ya, meskipun dia orangnya introvert nih sebenarnya nggak terlalu banyak suka ngomong, tapi dia tuh suka jadi pusat perhatian gitu. Dan itu juga mungkin akan nyambung sama treatment dia nanti ke belakangnya kayak gimana. At some cases itu useful, untuk beberapa kasus itu useful sih. Kayak saya kalau nyari sales, sebisa mungkin sales yang orang dominan kan, bisa ngomong, bisa mulai conversation gitu. Itu kalau saya dapat anak tunggal atau anak pertama itu saya seneng, karena biasanya mereka nggak ada malunya gitu loh, maunya menang terus gitu kan, kompetitif begitu. Nah itu juga mungkin ada part itu juga ya yang dilihat sama HR, kenapa ditanyain masalah keluarga, kamu punya adik atau enggak gitu. Kalau punya adik itu biasanya lebih ngayomin, lebih sabar gitu. Jadi gitulah. Sama kayak kalau kita ngomongin horoskop ya. Wah Gemini nih nggak bisa nih gitu. Saya nggak ngerti deh. Tapi HR ngelakuin itu ya. Ya. Jadi kalian harus paham, HR tuh ngelakuin itu. Jadi dan kebanyakan ada yang benar-benar percaya sama horoskop. Ini sebenarnya nggak apakah bisa menyebabkan kekurangan tempat kerja sebelumnya saat ditanya alasan resign. Oh jangan. Jangan pernah menjelek-jelekkan tempat sebelumnya, teman-teman. Kita nggak pernah tahu orang dalam sana kenal atau nggak sama orang yang mau kita lamar. Bener kejadian loh. HRD itu saling kenal loh kadang-kadang. Entah somehow, oh dulunya ternyata kerja bareng gitu. Oh dulu ternyata tetangga. Oh dulu ternyata kakak adik bahkan gitu. Loh mas, ini karyawanmu loh pindah ke aku. Misuh-misuh gitu. Jadi jangan pernah. Jadi jawabannya normatif aja ya. Kalau kenapa kamu resign? Ya normatif itu kayak, iya jadi di perusahaan sebelumnya memang saya posisi yang saya tempati itu saat ini progres karirnya kurang Pak gitu. Ngomongin karir, pengen naik karir, ngomongin pengembangan diri, saya pengen mengembangkan diri Pak gitu. Nah, itu teman-teman bisa googling lah, googling yang paling suitable buat teman-teman ya. Saya nggak bisa ngedikte itu, tapi teman-teman bisa googling dan harus dipersiapkan itu. Kenapa persiapan sebelum berangkat udah ngapalin dulu nih. Kalau pertanyaan dia tentang keluarga, gue jawabnya gini ya. Kalau tentang ini, gue jawabnya gini ya. Itu bisa diatur dari sekarang gitu. Emang kalau kita ngelamar kerjaan ya, ada yang lihat horoskop kita. Iya, beberapa HR ya, nggak semuanya. Ada beberapa HR yang saya tahu setengahnya ngelihat horoskop. "Kamu kapan lahir?" "Oh ini ya." Wah, Aries nih gitu. Keras nih gitu. Beneran, serius. Obrolan di belakang ya, kayak saya kan suka ngobrol sama teman-teman juga gitu. Itu terjadi kok. Meskipun nggak jadi alasan utama ya, "Oh kamu nggak diterima karena kamu Leo," gitu, nggak juga. Nah, di grup medsos juga ada grup komunitas HR tuh hati-hati. Jadi itu ya. Capricorn. Capricorn orang yang ambisius. Waduh, saya nggak ngerti masalah horoskop. Entar teman-teman ya, saya buka pintu buat anak dulu. Oh lapar ya Allah, kasihan anakku lapar. Ya, apa lagi pertanyaan? Sambil ngobrol-ngobrol, saya sambil nyiapin buat anak. Sebentar. Iya. Oh, kalau sering ketolak karena itu mungkin enggak ya. Jadi itu bukan menjadi sesuatu yang utama untuk dipertimbangkan. Kalau kita berbicara tentang soft skill teman-teman dan apalagi dari HR ya, HR itu pertimbangannya nggak kecil juga sih, mungkin nggak lebih dari 50%. Dalam artian call untuk bilang iya atau tidak, dalam artian orang ini diterima atau enggak gitu ya, itu bukan dari HR, tapi dari usernya. Jadi meskipun usernya HR-nya bilang, wah ini orang potensinya kurang Pak karena dia ini dan ini gitu kan. Itu biasanya hanya menjadi consideration, bukan menjadi hal utama yang akhirnya bisa bilang, oh iya ya, oh dia Aries ya, aku nggak jadi nerima gitu, nggak juga. Gitu.
Boleh. Biasa bapak rumah tangga, teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, boleh sambil diskusi teman-teman ya. Ada yang nanya-nanya, ada yang mau sharing itu juga boleh. Tapi biasanya pertimbangan HRD ngelihat kita itu dari mana. Terkadang saya bingung ngelamar pekerjaan tuh always ditolak. Kalau HR ya soft skill yang oke. HR itu soft skill teman-teman yang dilihat pasti. Yang pertama. Jadi apakah teman-teman itu secara mungkin potensi, orangnya kurius nggak sih, orangnya bertanggung jawab atau tidak, leadership-nya ada atau enggak, gitu-gitu ya. Lebih ke situ ya. Jadi bukan bukan yang kaitannya sama hard skill yang kayak oh ini orang sebagai admin bisa nginput berapa data ya, atau dia sebagai sales bisa jualan berapa barang ya. Meskipun dia ada pertanyaan ke sana, tapi tujuan utamanya ngelihat soft skill-nya bukan hard skill-nya. Gitu. Tuh katanya mau Koko Crunch kamu. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Ah, iya, banyak. Terus, nah, kita masuk ke metode STAR ya teman-teman ya. Metode STAR, ada yang tahu nggak STAR itu apa? Kemarin kayaknya pernah ada yang mention deh. Siapa Rona ya? Rona mention STAR. Mana Rona? Rona ada nggak di sini? Bisa sharing. Atau yang lain ada yang tahu metode STAR nggak? Aku pengen nanya pendapat dulu dong. Sambil aku nyiapin makanan buat anak. Ada yang tahu nggak metode STAR? STAR. Siapa yang komen tuh? Specific situation, task, action, result. Betul. STAR itu adalah pada dasarnya STAR itu adalah ini teman-teman. Nah, kita ke definisinya dulu aja ya teman-teman ya. Secara definisi, STAR itu adalah salah satu metode interview yang berisikan 3 komponen penting teman-teman. ST itu bisa dipisah, bisa disambung ya teman-teman ya. Ya, jadi situation atau task-nya apa, kemudian action yang dilakukan apa, dan result-nya seperti apa. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk mengukur apakah bentar, saya nggak fokus. Ya. Oke, jadi metode ini biasanya digunakan untuk mengukur dan membuktikan kemampuan dari calon kandidat dengan menggali bagaimana dia menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman yang nyata. Ya, jadi ini saya highlight beberapa poin. Yang pertama adalah mengukur dan membuktikan. Jadi kita sering kali teman-teman ya ada orang yang ngaku bahwa oh iya saya berhasil meningkatkan penjualan sampai sekian persen. Oh saya berhasil input data sampai sekian ribu setiap hari yang beberapa kali kita bahas ya. Atau oh saya sebagai content writer aku nge-quote yang dibilang Yemita ya. Yemita bilang kalau oh ini view-nya jadi sekian ribu gitu kan. Nah, itu kita klaim dengan mudah lah. Nah, makanya metode STAR ini fungsinya itu adalah memastikan bahwa yang kita sampaikan tadi itu ada buktinya. Gitu ya. Itu tujuan pakai metode ini. Ini sudut pandang HR ya. Dan di sini saya sampaikan supaya teman-teman tahu bahwa ngegalinya caranya seperti ini. Dan kalau kalian tahu, harapannya kalian bisa mengantisipasi jadi pertanyaannya nanti. Jangan sampai teman-teman bilang, oh iya Pak, saya dulu kan pernah jadi sales of the year. Oh dulu kan saya pernah mencapai ini, saya pernah mencapai itu. Tapi teman-teman nggak mempersiapkan jawabannya. Actionnya apa, resultnya bagaimana, itu teman-teman nggak nyiapin. Jadinya pas ditanya detailnya, jadinya tidak terbukti, tidak bisa ngejelasin dengan detail. Ya, wah ini orang kayaknya ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku sales of the year nih. Ngaku-ngaku bisa jago nih, gitu-gitu.
Nah, penggunaan metode STAR ini, yang pertama situation atau task, itu adalah situasi atau tugas yang sedang dihadapi itu apa. Action, itu adalah aksi atau hal yang dilakukan itu apa. Result itu adalah hasil yang didapatkan. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau menjelaskan pencapaian, menjelaskan prestasi, performance, itu teman-teman kalau bisa pakai metode ini juga. Bahwa situasinya atau tasknya gimana. Oh, saat itu Pak, jadi kondisinya memang view-nya selalu rendah nih. Contohnya ya Mita, ya view-nya selalu rendah Pak. Jadi kita memang suka upload di sosial media, cuma view-nya selalu rendah. Atau mungkin engagement-nya kurang gitu kan. Akhirnya action-nya apa yang dilakukan? Nah, setelah itu saya coba Pak bikin ini, riset dulu, mastiin SEO-nya bener dan macam-macam. Gitu-gitulah ya. Terus akhirnya result-nya naik jadi sekian gitu. Di bagian action inilah yang penting sebenarnya teman-teman. Jadi yang teman-teman lakukan itu apa, pastikan bahwa ini bisa dijelaskan dengan baik dan apa adanya, nyata, asli, bukan abal-abal, bukan nipu-nipu, bukan yang self claiming. Jadi teman-teman bisa pede ngomongnya dan buktinya ada. Nah, jadi tipsnya adalah pahami konsep STAR ini sehingga teman-teman bisa mempersiapkan jawaban yang baik saat di interview. Apalagi kaitannya sama pencapaian, prestasi, terus daily activities yang teman-teman lakukan, kok bisa sebagus itu, angkanya setinggi itu tuh, gimana caranya itu pakai STAR ini. Nah, ini saya kasih waktu sekitar 10 menit deh, karena ini menurut saya harus dilakukan dan panjang teman-teman. Jadi coba setiap dari teman-teman minimal ceritakan pengalaman atau prestasi yang pernah teman-teman alami dengan menggunakan metode STAR. Ya, jadi satu di chat aja biar nanti kita bisa review bareng-bareng ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di jam 12:07. Sip. STAR tadi situation, task, action, result. Jadi teman-teman silahkan ditulis situasinya saat itu seperti apa, task atau task-nya apa, terus action yang teman-teman lakukan apa, dan result-nya bagaimana. Ya, jadi STAR ini silahkan ditulis di komentar. Bisa prestasi kerja, bisa prestasi organisasi, bisa prestasi pas teman-teman ada di kampus, di sekolah. Contohnya, oh, apa sih yang paling membanggakan gitu kan? Oh, saya pernah juara karate gitu. Emang gimana ceritanya? Nah, itu pakai metode STAR. Oh ya, saat itu memang ada kejuaraan. Sekolah kita itu sebelumnya juaranya nggak pernah juara satu dan lain sebagainya. Yang saya lakukan, saya ngelakuin A, B, C, D, F, G apa, sehingga resultnya bagus dan saya akhirnya jadi juara. Sip, 10 menit ya.
Oke. Wah, baru satu nih yang ngisi. Coba kita baca ya. Yang lain ini bingung atau memang nggak ada prestasi yang mau di-share apa gimana nih? Oh, iya ada 2 ya. Iya, saya coba baca satu ya. Dari Nazif Pri, saya pernah menjadi Kadep Advokasi dan Kesejahteraan mahasiswa BEM fakultas saya. Bidang ini secara umum bekerja pada bagian pelayanan permasalahan langsung mahasiswa. Pada saat itu, nah ini situation-nya ya. Pada saat itu di masa kami mencoba untuk membuat inovasi baru, merintis beasiswa khusus mahasiswa di fakultas kami yang bernama Beasiswa Ekonomi Mandiri. Alhamdulillah beasiswa ini mampu menyalurkan dana kepada 5 orang mahasiswa yang membutuhkan, bahkan hingga saat itu teman. Oke, action-nya apa nih? Boleh open mikrofon nggak nih, Mas Nazif Pri? Oke, halo. Ya, ini kayaknya baru ngejelasin situation-nya ya. Situasinya saat itu mencoba membuat inovasi baru beasiswa, result-nya adalah 5 orang dapat beasiswa, betul? Ya benar Mas. Nah, action-action yang dilakukan sampai akhirnya dapat 5 mahasiswa tadi apa? Oh, iya. Untuk action-nya kami mencoba melakukan awalnya melakukan beberapa tahap. Yang pertama melakukan penggalangan dana karena memang sesuai dengan namanya itu beasiswa ekonomi mandiri. Penggalangan dana ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber yang berasal dari kota infak yang kami jalankan di masjid fakultas kami. Dan yang kedua itu melalui open donasi melalui media crowdfunding seperti Kita Bisa, dan juga melalui relasi link dengan alumni dan juga dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sendiri. Itu begitu, Mas. Nah, itu yang nggak ada di kalimat itu. Oke. Action-nya nggak ada. Jadi metode STAR itu teman-teman kelihatan langsung. Jadi orang itu cenderung dari situation ke result pasti ngomongnya. Oh saat itu saya mengalami ini Pak dan alhamdulillah saya berhasil mencapai ini gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi bagian part action yang dilakukan itu harusnya memang jadi bintang utamanya. Jadi yang ditekankan lebih ke situnya ya. Tapi bagus nih dari Mas Nazif Pri, thank you udah sharing ya. Kedua dari Isnani. Saya aktif di organisasi kemampuan jurusan TIK sebagai ketua dana usaha secara umum. Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kami mengatasi permasalahan produktivitas dan penjualan sebelumnya sehingga mampu meningkatkan keuangan 90%. Ini pencapaiannya nih. Pencapaiannya adalah mampu meningkatkan keuangan 90% dan mendapatkan pendanaan dari sehingga mampu mengelola keuangan dan ini. Oke. Bersama masyarakat kami juga mampu mendapatkan sponsor dari Berarti ini situation. Ini result-nya yang mana nih? Isnani boleh open mikrofon nggak? Yang mau kamu tekankan apa? Prestasinya apa? Berhasil meningkatkan 90% atau mendapatkan banyak ini donasinya? Yang pertama itu mungkin dari situasi, dari permasalahan tersebut, dari permasalahan sebelumnya tuh prokernya kurang, jadi kayak kesulitan kami itu menambah proker sehingga meningkatkan resultnya itu meningkatkan keuangan. Kemudian program kedua tuh kayak ini termasuk hasil juga yang mendapatkan pendanaan. Iya. Jadi poinnya adalah hasilnya kan berhasil sebelumnya. Oke, kondisi sebelumnya prokernya tuh kurang banyak gitu kan, sehingga keuangan dari ini yang aku tangkap ya, keuangan dari organisasi kamu nggak lancar gitu mungkin ya, dan kamu berhasil meningkatkan keuangan 90% dan mendapatkan pendanaan dari pemerintah gitu. Itu adalah result-nya kan. Nah, what did you do? Apa hal-hal yang kamu lakukan, action apa yang kamu lakukan sehingga terjadi 2 hal ini nih? Itu yang ya, itu nggak perlu dijelasin di sini ya, karena suara kamu juga kecil banget jadi aku agak susah mendengar. Tapi itu yang akhirnya nanti akan ditanyakan sama HR nanti. Gitu ya. Bagus. Nah, nih startnya masih pada bolong nih. Kalau ada yang mau nulis contoh lain boleh ya. Sambil kita move on dulu.
Nah, nanti di belakang-belakang pun juga nanti akan ada hal-hal yang ini juga ya. Hal-hal yang bisa teman-teman praktekkan juga. Oh, ini ada tab juga nih. Nah ini lebih enak nih dari Fitria. Situation atau task-nya adalah untuk setiap anggota jika ingin mendapatkan growth bonus mencapai target penjualan 200 poin dalam 1 bulan. Oke, itu task-nya ya. Setiap anggota mendapatkan bonus kalau mencapai target 200 poin. Action-nya adalah melakukan penjualan dan minimal sehari menawarkan, oh ya, betul nih, melakukan penjualan dengan minimal sehari menawarkan ke 20 calon konsumen. Ini spesifik banget ya. Bagus, which bagus. Aktif membuat story produk setiap hari. Nah, berapa story juga mungkin bisa di-share ya. Jadi, bayangin kalau teman-teman sudah menstrukturkan pencapaian teman-teman dengan seperti ini, pas ditanya HRD enak gitu kan. Karena HRD akan nanyanya kalau pun user ya, nanyanya kan, "Emang kenapa kok kamu bisa mencapai itu?" gitu. "Bagaimana caranya kamu bisa capai 200 poin dalam sebulan?" gitu. "Oh iya Pak, saya ngelakuin 2 hal. Yang pertama adalah, nawarin ke 20 orang setiap hari Pak. Jadi orang itu bisa dijelasin ya, orang itu biasanya saya mulai dari teman-teman saya, kemudian referensi-referensi, kemudian saya juga datang tuh ke teman-teman saudara-saudara saya, gitu. Selain itu juga secara online saya selalu aktif membuat story Pak tiap hari, sehari 5 story." Bagus bagus. Dari Ferdiawan, situation task-nya pandemi Covid, ketua panitia tidak melanjutkan amanah. Melawan konfirmasi menanyakan kesanggupan untuk melanjutkan, tidak bisa melanjutkan amanah, mencari pengganti, istimewa. Oh, oke. Oke. Ini lebih ke sesuatu yang umum ya, Tar ini ya, yang dicontohkan sama Ferdiawan. Kalau dari konteks interview sebisa mungkin situation atau task serta action dan result-nya itu adalah sebuah prestasi ya. Jadi kalau ini kan menurut saya bukan prestasi banget nih. Jadi intinya ketuanya tidak melanjutkan amanah sehingga melakukan action-nya mengkonfirmasi result-nya ya tidak dilanjutkan gitu kan, kayak ya secara konsep benar, tetapi jangan hal-hal yang seperti ini yang diceritakan ke HRD gitu ya. Kecuali kalau teman-teman atau Ferdiawan tuh berhasil menggantikan, jadi situasinya saat itu ada project lagi jalan, PIC-nya mangkir, akhirnya harus ada yang mengisi. Nah, action-nya adalah saya akhirnya diskusi sama teman-teman, saya isi sama teman-teman, boleh nggak aku yang handle? Dan akhirnya saya handle. Nah, pas saya handle, saya melakukan A, B, C, D, E, F, result-nya, project-nya jalan dan result-nya dan hasilnya bagus gitu. Lebih ke situ tuh baru menjadi sesuatu yang layak untuk diceritakan ke HRD. Kalau ini masih terlalu umum nih, Ferdiawan contohnya. Tapi secara konsep bener ya, konsepnya pakai STAR kayak gitu. Jadi tinggal diberi ceritanya yang kaitannya sama prestasi aja. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya silakan di-drop. Kalau nggak ada, ya apa ada yang mau nanya nih? Monggo. Saya hitung sampai dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, lanjut dulu. Nah, terakhir teman-teman, kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe interview. Tadi kita udah bahas nih, kalau interview itu kita akan ketemu dua pihak, HR dan user. HR nanyanya akan fokusnya adalah menggali soft skill teman-teman, user fokusnya menggali hard skill-nya teman-teman untuk kaitannya sama kerjaannya nanti gitu kan. Pertanyaannya bisa sama, pertanyaannya bisa macam-macam, tapi teman-teman saya harap bisa naruh mindset-nya bahwa oh nih orang yang dilihat soft skill, nih orang yang dilihat hard skill. Sehingga jawabannya pun juga mungkin akan sedikit berbeda yang ditekankan. Gitu. Nah, kemudian tadi ada metode STAR. Nah, metode STAR itu adalah metode yang menurut saya teman-teman harus breakdown pencapaian teman-teman di rumah sebelum berangkat interview. Oh, nanti kalau saya mau ngomongin prestasi saya kemarin tentang penjualan atau prestasi saya tentang berhasil meningkatkan jumlah viewer di video atau jumlah engagement di sosial media, saya mau jelasnya dengan seperti apa. Itu pakai STAR tadi.
Again, ingat teman-teman harus fokus pada action yang teman-teman lakukan. Itu yang jadi harus banyak diceritakan. Situation sama result simple aja. Situation, task, atau resultnya itu simple aja kayak, oh situasinya saat itu seperti ini. Nah, karena seperti itu, action yang saya lakukan adalah baru tuh detail A, B, C, D, E. Nah, dari 5 hal yang saya lakukan, resultnya bagus gitu. Jadi porsi lebih banyak yang ngomongin action-nya gitu ya. Nah, sekarang tipe-tipe interview teman-teman. Di sini saya ada sumber yang saya cari, teman-teman juga bisa nyari sumber lagi ya teman-teman ya. Kalau ternyata contoh-contoh di saya kurang bisa dimengerti atau bagaimana, teman-teman bisa nyari contoh yang lain. Karena ini 6 yang setelah saya cari-cari, 6 hal yang jadi 6 tipe interview yang paling banyak muncul. Yang pertama adalah interview tradisional, interview one on one. Kemudian yang kedua adalah interview kelompok. Yang ketiga interview bursa kerja atau job fair. Kemudian interview studi kasus, interview asah otak, dan stress interview. Gitu ya. Ada 6. Yang pertama, interview tradisional atau interview one on one. Nah, ini adalah interview yang dilakukan secara langsung satu lawan satu ya. Jadi ngobrolnya satu-satu. Mungkin bisa 2 orang, tapi intinya tidak teman-teman itu cuma sendiri. HRD sama usernya bisa bareng, bisa aja bareng, tapi teman-teman sendiri. Tidak digabungkan dengan kandidat lain. Nah, itu interview tradisional. Nah, dalam interview tradisional ini, HRD dan user itu akan bekerja sama untuk membuat pertanyaan di sesi tanya jawab. Jadi metodenya tanya jawab biasa. Yang interview ngasih pertanyaan, teman-teman jawab. Nah, di akhir baru teman-teman juga bisa nanya dan interviewer akan menjawab nanti si yang interview. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah teman-teman merupakan kandidat yang cocok untuk perusahaan atau tidak. Again, untuk HR fokusnya ke soft skill, untuk user fokusnya ke hard skill. Ya, ini interview yang kalau teman-teman pernah interview, biasanya metodenya tipenya yang seperti ini, one on one atau yang tradisional. Nah, contoh pertanyaannya sama ya yang kita bahas tadi ya, tergantung dia HR atau dia user, pertanyaannya bisa macam-macam. Tapi ini contohnya lagi ya. Jadi ceritakan mengenai diri Anda. Ini cara jawabnya ya. Untuk cara menjawabnya ini teman-teman. Jadi kalau ditanya tentang diri Anda, itu mulai dari apa yang sedang teman-teman lakukan sekarang. Jadi bisa ya tentang ya, oh saya kalau yang kaitannya sama data diri by default disampaikan ya kayak saya Imam, nama saya Imam, saya sekarang usianya sekian, saya sudah berkeluarga, saya domisili di Jakarta. Nah, saat ini saya seorang community manager di PT Lentera Aksya Nusantara gitu. Nah, sebelumnya saya juga pernah bekerja di mana atau saya pernah aktif di organisasi apa. Nah, selama bekerja, pencapaian tertinggi yang pernah saya dapatkan adalah saya pernah menjadi Sales of the Year di tahun 2020 ke 2021 gitu. Sehingga menurut saya dengan pencapaian saya tadi membuktikan bahwa saya adalah salesman yang baik dan saya pasti cocok dengan kebutuhan Bapak di sales dan marketing di perusahaan Anda. Bayang ya. Nah, itu contohnya punyanya Yemita tadi tuh. Yemita juga cerita, oh saya sekarang seperti profilnya dijelaskan ya, kemudian dia bilang bahwa pencapaiannya saya pernah menaikkan angka engagement sampai 5.000 klik dan macam-macam tadi, teman-teman. Nah, itu bisa disampaikan juga. Dan yang disampaikan tadi itu sebisa mungkin relevan ya dengan apa yang diminta sama HRD-nya. Yang diminta sama perusahaan ya, maksudnya lowongan yang dibuka apa. Jangan sampai teman-teman mamerin, "Oh iya, saya sekarang, sedang masih kerja, sebelumnya saya berpengalaman di sales dan macam-macam, dan, saya pernah jadi sales of the year," tapi yang dilamar sebenarnya posisi admin gitu. Nah, itu nggak cocok. Hindari yang seperti itu. Ini cara jawabnya teman-teman ya. Nah, terus biasanya juga ada yang, nanyain ini, "Mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini?" Gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman kaitkan dengan keahlian teman-teman, dengan pekerjaan yang teman-teman lamar, dan tujuan karir yang ingin teman-teman capai di pekerjaan ini itu apa, gitu. Jelaskan juga kaitan antara pekerjaan yang kamu lamar dengan keunggulan diri, yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi, "Mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini?" "Oh iya Pak, karena sebelumnya saya kebetulan juga di posisi yang sama, tapi memang segmennya berbeda. Nah, di posisi tersebut
saya berhasil Pak untuk mencapai yang mungkin ceritakan lagi mencapai ini pencapaian saya. Kemudian saya dari pekerjaan itu mendapatkan skill yang menurut saya cukup useful, cukup baik dan berguna untuk pekerjaan saya yang akan saya lamar ini, yaitu saya bisa melakukan presentasi, public speaking, komunikasi saya bagus gitu-gitu. Itu bisa diceritakan juga. Ya, jadi ini adalah cara jawabnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa berangkat dari sini kalau mau jawab. Boleh terus terang atas kekurangan kemampuan atau keterampilan? Boleh, boleh banget. Interview itu menurut saya harus jujur ya. Kayak, "Oh, kamu bahasa Inggrisnya gimana?" Untuk bahasa Inggris saya masih pasif, Pak. Untuk nulis saya bisa, tapi kalau untuk berbicara langsung kebetulan masih perlu diasah lagi, gitu. Paling cara menjawabnya ya, kalau jujur, yes jujur, tapi cara menjawabnya harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman kelihatannya payah banget gitu. Kayak contoh, "Apa kekurangan kamu?" "Kekurangan saya manajemen waktu, Pak. Aduh saya mah ini, Pak, kalau malam susah banget tidur, Pak. Iya, apalagi kalau teman-teman ngajak nongkrong, Pak." Gitu. Jadi jangan jangan kayak gitu ya cara jawabnya. Cara jawabnya bilang aja bahwa, "Oh iya, Pak, memang kekurangan saya di manajemen waktu. Karena memang kondisinya kesibukan saya masih banyak, Pak, di organisasi dan kegiatannya juga malam hari." Jadi lebih lebih netral dan tenang aja kalau ngomongin kekurangan. Dan jangan lupa di akhir kekurangannya dikasih usaha apa yang kamu lakukan untuk menanggulangi kekurangan itu. Ya meskipun saya manajemen waktu masih kurang, tapi saya juga melakukan usaha Pak untuk rapat sendiri juga saya udah usulkan, digeser untuk tidak terlalu malam, kemudian saya juga, lebih banyak berolahraga sehingga tidak insomnia gitu-gitu. Jadi kalian juga bisa ngejelasin, oh dari kelemahan yang kalian miliki, apa sih usaha-usaha kalian yang kalian lakukan sehingga itu bisa bisa selesai gitu ya. Kalau saya kekurangannya saya itu adalah kadang-kadang, eee, saya itu kadang-kadang terlalu result oriented ya. Jadi saya mengingat sekarang kerja di startup yang kenceng banget ya, saya dituntut untuk result sehingga kadang-kadang proses buat saya, eee, tidak terlalu penting dan tidak optimal, gitu contohnya ya. Jadi kalau ini nyata ya, ini kalau jawaban saya. Kekurangan saya memang gitu. Jadi, kalau saya dikasih tugas, saya akan fokusnya ke gimana mencapai hasilnya. Untuk caranya sendiri, kadang-kadang saya, gerasa-gerusu, kadang-kadang nggak optimal, karena memang kalau hasilnya kurang cepat kelihatan, saya akan ganti cara yang lain, gitu. Dan menurut saya itu meskipun itu kekurangan, di beberapa hal, di sudut pandang lain itu sebuah kelebihan juga sih, untuk iterasi jadi lebih cepat, Pak, gitu. Jadi, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan terkait dengan kekurangannya. Untuk kekurangan sendiri, jujur, harus jujur, terus, bisa teman-teman tambahkan apa usaha yang teman-teman lakukan untuk menanggulangi kekurangan itu. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menyampaikan sudut pandang lain yang bisa akhirnya membuat orang melihat kekurangan teman-teman itu sebuah kelebihan, gitu. Cukup jelas, Bapak Raihan? Boleh di komen nanti ya, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah interview kelompok. Tadi kan interview individu ya, interview yang one on one. Nah, sekarang interview bentuknya kelompok, teman-teman. Nah, interview kelompok ini, interview yang dilakukan bersama dengan beberapa kandidat lain untuk posisi yang sama di waktu bersamaan. Saya pernah nih, dikumpulin, dikasih, tugas gitu ya, atau dikasih case study, atau langsung ditanya langsung di tempat bareng-bareng. Nah, tipe interview ini itu digunakan perusahaan untuk, pada saat membutuhkan karyawan yang lebih dari satu posisi, ya lebih dari satu orang di posisi yang sama ya. Jadi posisinya sama-sama sales tapi butuhnya 10. Nah, itu bisa digunakan cara interview seperti itu. Nah, tipe interview seperti ini juga digunakan untuk melihat kelebihan dari kandidatnya, masing-masing kandidat itu seperti apa sih kelebihannya, serta bagaimana, kandidat-kandidat ini bisa bekerja sama dalam kelompok ya. Kalau tadi kan interview sendiri kan kandidatnya satu sendiri gitu, jadi cuma melihat satu doang. Nah, kalau di interview kelompok ini, teman-teman akan kelihatan apakah bisa berdiskusi dengan baik, apakah teman-teman akan seperti apa gitu. Kadang-kadang
Kalau belum pernah pengalaman pasti malu-malu teman-teman. Kalau teman-teman ngalamin ya, karena saya pernah ngalamin dan saya malu-malu akhirnya ya nggak diterima gitu. Karena diem aja jadinya, malu, nggak enak, nggak mau dicap sok tahu atau gimana gitu. Padahal padahal itu belum tentu seperti itu ya, tergantung caranya kan. Jadi kan contoh interview di kelompok terus dikasih case study gitu ya, nanti juga ada bentuk tipe yang lain. Terus kayak kita langsung step up aja gitu, ya izin ini ya teman-teman, izin saya yang mulai gitu kan. Jadi aktif selama interview, memimpin, melakukan inisiatif gitu. Nah, itu tuh bisa kelihatan banget di interview kelompok. Dan HRD juga nggak akan yang, "Stop stop, kamu jangan terlalu aktif ya." Diam-diam yang lain dulu gitu, apa gimana gitu nggak mungkin, pasti didiemin aja, bener-bener diperhatikan doang. Dikasih case, dikasih pertanyaan, udah berinteraksi sama kelompoknya, sama-sama kandidat yang lain gitu. Nah itu, interview secara kelompok itu yang tipe yang kedua. Nah ini contoh-contoh pertanyaannya. Nih, apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain? Nah, teman-teman bisa ditanya gitu. Ini ada 5 orang gitu ya. Oke, teman-teman masing-masing dari kalian coba sampaikan apa sih yang membuat Anda itu berbeda dari kandidat lain. Nah, untuk tips jawabannya adalah teman-teman harus memperhatikan jawaban kandidat lain dan mencari keunggulan teman-teman yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi pada saat teman-teman dikasih kesempatan buat ngomong, kalau teman-teman kebetulan nggak yang pertama dan ada orang lagi nih, orang yang kedua, giliran teman-teman gitu kan, teman-teman bisa nyampein itu, jangan malu gitu kan. Terus tunjukkan bahwa teman-teman adalah team player juga, dalam artian nggak yang mendominasi semuanya sampai single-single sana sini, nggak sopan, itu juga nggak bagus. Jadi harus jadi team player. Terus jadilah kandidat yang aktif dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Nah, again ya, di sini saya sering banget nih ketemu sama orang yang mencoba aktif, tapi jadinya annoying. Jadinya malah gerasa gerusu dan mengganggu kandidat lain gitu kan. Nah, itu yang harus dihindari ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman ada dalam posisi interview yang berkelompok seperti ini atau dikasih diskusi, teman-teman bisa memimpin, teman-teman bisa aktif dengan cara yang lebih cantik sebenarnya. Caranya gimana? Ya teman-teman izin dulu teman-teman sama yang lain, angkat tangan dulu, ya teman-teman izin jawab ya. Terus kalau selama kalian sopan, kalian tidak terlihat arogan gitu, pasti teman-teman yang lain juga maklum kok. Apalagi orang Indonesia orangnya nggak enakan kan. Siapa yang mau duluan gitu? Oh enggak, saya enggak, yang lain dulu aja gitu. Pas interview jangan kayak gitu. Pas interview malah kalian yang harus maju gitu. Jangan malu-malu. Oke, terus pertanyaan contohnya yang kedua, kira-kira apa posisi yang cocok untuk Anda saat Anda berada di kelompok ini gitu. Teman-teman bisa menjelaskan bagaimana cara memecahkan sebuah masalah saat bekerja dalam tim. Nah, kemudian hubungkan dengan keahlian dan pengalaman teman-teman yang teman-teman miliki ya. Dan bisa teman-teman akhirnya simpulkan sebenarnya peran apa sih yang paling cocok buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa ya jadi saya memang udah ada pengalaman di organisasi sebelumnya. Contohnya ya, ini contoh jawabannya. Ya di organisasi sebelumnya saya sebagai manajer kaderisasi teman-teman. Jadi tugas saya adalah untuk membantu teman-teman bisa berlatih dengan baik ya di organisasi kan. Saya di organisasi kesenian gitu. Nah, jadi menurut saya dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa menjadi beberapa posisi ya. Yang pertama bisa menjadi bagian apa, yang kedua jadi bagian ini, atau ketiga menjadi ketua. Gitu. Itu pun saya juga insya Allah bisa. Itu aja. Jadi intinya kalau udah masuk ke interview kelompok, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa tidak lebih baik dari yang lain. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa teman-teman itu bisa menempatkan diri dengan benar lah ya. Aktif tapi tidak single sana single sini. Kadang-kadang konotasinya ke sana ya. Orang yang aktif itu adalah orang-orang yang gerasa gerusu gitu. Akhirnya single sana single sini ya, menyinggung banyak pihak gitu kan, kayak jadinya kelihatan terlalu mendominasi, itu pun juga nggak baik. Jadi teman-teman harus bisa aktif tapi tetap cantik lah mainnya. Nah, yang ketiga adalah interview bisa kerja, teman-teman. Interview bisa kerja ini adalah interview yang ada dalam job fair atau career fair, teman-teman. Nah, tujuannya itu biasanya perusahaan melakukan ini, tipe seperti ini itu adalah melakukan penilaian awal terhadap
calon kandidat. Jadi kadang-kadang pas job fair ada yang langsung walk-in interview gitu ya. Langsung interview langsung ini langsung. Nah, itu biasanya disaring dulu tuh. Sebelum akhir nanti dilempar ke pusat buat interview di kantor pusat contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan proses wawancara yang sekaligus banyak dalam sehari. Biasanya gitu juga. Jadi perusahaan pengen langsung banyak sekalian kandidatnya gitu, langsung banyak di prosesnya. Jadi akhirnya interview di job fair gitu. Contoh pertanyaannya, nah ini kaitannya sama job fair-nya biasanya. Apa yang membuat Anda ingin hadir dalam job fair ini gitu kan. Nah, bisa teman-teman sampaikan ketertarikan terhadap job fair itu kenapa? Terus bilang bahwa ya mungkin ada kesempatan kerja di sini boleh, atau iya saya memang tahu event organizer-nya bagus Bu, boleh dipuji-puji lah intinya yang bikin event. Terus jelaskan keinginan teman-teman untuk melamar kerja di perusahaan dalam uang yang ditawarkan. Ini kan job fair kan banyak kan, jadi teman-teman juga harus bilang, iya saya tahu bahwa ini adalah event yang di-handle sama IO ini dan saya juga kebetulan selalu mengikuti sosial medianya Pak dan selalu bagus, makanya kenapa saya milih ini dan pilihan-pilihan perusahaannya pun juga yang dihadir banyak Pak dan lumayan bagus sehingga saya berminat banget buat datang. Dan kenapa saya memilih perusahaan Bapak dibandingkan perusahaan lain? Karena saya lihat perusahaan Bapak ya udah dikecapin habis itu lah, dimanis-manisin. Istilah sales dikecapin. Istilah sales ke ibu-ibu tuh dikecapin. Ibu-ibu kan suka banget kalau kita digombal-gombal gitu loh teman-teman. Jadi bisa dipakai pas interview. Oke, nah jelaskan juga target karirmu dan apa saja yang target karirnya apa saja kalau nanti teman-teman diterima. Jadi bisa juga menceritakan kalau setelah saya diterima nanti saya pengen berkarir Pak, Bu, sebelum usia saya sekian saya pengen jadi apa, gitu. Boleh disampaikan juga. Nah, kemudian ada juga yang nanya biasanya, apa yang membedakan Anda dari semua kandidat yang ada di sini? Gitu. Nah, teman-teman juga harus jabarkan dengan lugas dan singkat mengapa kamu berbeda dengan yang lain, fokus menyampaikan keunggulan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus kenali keunggulannya apa dan sampaikan. Keunggulannya tadi kan kemarin udah kita bahas tuh kelebihan-kelebihannya apa, prestasi-prestasi apa pakai metode STAR tadi, gitu. Itu juga bisa disampaikan. Yang keempat adalah interview studi kasus. Nah, ini kamu akan dihadapkan dengan sebuah masalah yang diminta untuk memecahkannya sama HRD. Kemudian HRD ingin melihat bagaimana cara kamu menghadapi sebuah isu atau masalah dan sejauh mana kemampuan kamu untuk menghadapi tekanan. Biasanya ini use case kayak gini tuh di perusahaan konsultan atau perusahaan perbankan, teman-teman. Saya pernah ngelamar di konsultan, nah sama. Ada mall-nya gini, Mas. Nah, ini tolong diselesaikan ya case-nya. Ada pertanyaan nih. Mas, saya pernah ada bahasan tentang lanjut sekolah waktu interview perusahaan. Maksudnya gimana? Ya waktu itu saya tuh ininya lanjut ngomong Jadi sekolah putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya, Mas. Coba ngomong lagi. Oh, mungkin di chat ya, boleh. Ya. Pernah bahasan. Intinya saya pernah bahas soal lanjut sekolah. Oh iya. Maksudnya dari HRD sikapnya gimana sih kalau kita ngomongin kita lanjut sekolah gitu ya? Ya. Kalau menurut saya, ini kalau saya pribadi nggak apa-apa ya. Kalau saya pribadi ini kan ada kandidat yang bilang, ya saya melamar ke sini nanti, tapi nanti rencananya memang saya mau lanjut sekolah kalau saya udah ada cukup dana gitu-gitu kan. Nah, kalau saya pribadi nggak masalah ya, malah menunjukkan sesuatu yang bagus gitu kan. Salah satu hal yang saya nilai kan berarti orangnya ambisius nih. Cuman paling triknya adalah pertanyaan selanjutnya ya, terus gimana nanti kalau kamu udah masuk, terus udah mulai bekerja, uang cukup, kamu masuk kuliah, gimana membagi waktunya gitu. Terus juga harus dijelaskan caranya, plan kamu bener-bener plan kamu gimana rencananya. Oh, apakah masuk ke sekolah karyawan, jadi jam-jamnya jam-jam malam, gitu. Jadi responnya tergantung dengan jawaban kamu juga. Dan jangan lupa juga bahwa teman-teman ngelamarnya sebagai apa ya, kalau ngelamarnya ada shift-nya,
oh ada shift malam, oh ada shift siang dan macam-macam. Itu juga hati-hati. Jangan sampai lanjut kuliah ini menjadi sesuatu yang menjadi menghalang pekerjaan gitu kan. Di perusahaan begitu juga support beda-beda. Kalau secara umum iya pasti. Secara umum perusahaan itu mendukung karyawannya buat lanjut kuliah, lanjut sekolah itu pasti mendukung ya. Cuman untuk kenyataannya nggak semua orang bisa menyeimbangi antara kuliah dan kerja. Antara kuliahnya jadi berantakan atau kerjanya nggak beres-beres. Itu. Karena saya juga pernah punya. Saya pernah punya intern beberapa kali ya. Intern saya itu kelihatan banget pas lagi overwhelm skripsinya, wah kerjaan dia berantakan banget. Slow respon, terus ya nggak optimal lah menurut saya. Ya jadi secara nggak mungkin perusahaan bilang, oh kita tidak memperbolehkan karyawan untuk kuliah, nggak mungkin. Pasti kemungkinan besar boleh. Tapi the problem is not boleh atau tidak, tapi kamu bisa bagi waktu atau tidak. Itu yang perlu kamu buktikan ke mereka sih. Gitu. Jadi pada saat kamu nge-share itu, siap-siap juga jawaban kamu tentang bagaimana rencananya buat ngebagi waktu kuliah dan kerjanya gitu ya. Oke, kita sambil lanjut dulu ya pelan-pelan ya. Nih studi kasus nih, contohnya nih. Saya takutnya bahasanya jadi bahasanya sensitif aja, atau dari perusahaan sendiri apakah ada program khusus? Ya ada, nggak semua tapi again ya, masih tergantung. Kalau perusahaan besar ada biasanya. Saya pernah dengar ada salah satu istri teman saya di corporate disekolahin malahan. Sekolahin atau dikasih budget buat beli buku. Nah, itu salah satu cara nge-retain karyawan juga. Tapi untuk mendapatkan itu pasti juga harus posisinya minimal manajer lah ya untuk bisa dapat itu. Kalau posisinya masih staff, biasanya tidak, ya nggak semua perusahaan, kebanyakan perusahaan sih nggak ada program yang ngedukung dalam artian beasiswanya gitu, nggak ada. Tapi kalau untuk posisi yang manajer ke atas gitu ya mungkin ada beasiswanya. Teman saya pernah ada yang dikirim ke luar negeri bahkan buat studi banding gitu. Karena memang di perusahaan kita butuh nih gitu. Sekalian buat part of retention juga. Kalau orangnya sebagus itu ya. Jadi kan kalau sebagus itu biar dia nggak kabur, biar dia ngerasa kita perusahaan berjasa sama dia, dibayarin sekolahnya gitu. Ada juga, tapi nggak semua. Nah ini contoh untuk studi kasus ya. Jadi buatlah rencana bagaimana perusahaan X bisa mendapatkan keuntungan lebih dari tahun lalu. Ini adalah studi kasus yang biasanya muncul pas interview. Nah, untuk studi kasus sendiri itu dari pertanyaan ini ya, cara jawabnya adalah luangkan waktu sejenak untuk betul-betul memahami masalah yang diberikan, sehingga cara menjawab sehingga teman-teman benar-benar paham ya. Terus ini sehingganya nggak ada lanjutan kalimat ya. Terus cara menjawabnya juga sangat penting teman-teman. Jelaskan setiap proses dengan jelas, rinci, dan tidak bertele-tele. Jadi ada 4 poin yang bisa teman-teman sampaikan di studi kasus kayak gini. Rangkuman masalahnya apa yang dihadapi, dan pastikan bahwa itu benar-benar dalam ya masalahnya apa. Terus proses menimbang permasalahannya juga ada. Kemudian opsi solusi yang ditemukan apa, kemudian solusi terbaiknya apa, bisa di-share juga. Gitu studi kasus. Biasanya again ya ini untuk perbankan atau untuk konsultan-konsultan gitu. Ya kalau kayak gini harus wawasannya banyak nih teman-teman, harus banyak baca. Ya itu kalau perusahaannya punya kampus biasanya malah disuruh lanjutin ke kampusnya gitu, bisa juga. Nah ini interview asah otak atau brain teaser. Interview yang pertanyaannya sangat tidak lazim. Menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuanmu dalam menghadapi sebuah masalah, namun dengan cara yang terkesan lebih absurd ya teman-teman. Contohnya gini, bagaimana cara Anda mendaki Gunung Everest? Biasanya ada di pertanyaan-pertanyaan yang unik di beberapa korporasi gitu. Atau apa ya yang saya tapi nggak pernah, belum pernah sih ada interview yang pertanyaannya seabsurd asal otak kayak gini. Ini memang jarang, tapi kalau ada teman-teman siap-siap aja. Jadi, terkadang ini bentuk pertanyaan lebih ke metafor ya. Yang dilihat tuh bukan beneran, "Oh, karena saya besok mau naik Everest," bukan, atau, "Kamu nanti akan naik Everest ya," itu bukan gitu, tapi lebih ke bagaimana sih kamu menghadapi sebuah masalah gitu kan. Jadi jangan terkecoh sama pertanyaan ini ya.
HR itu lebih melihat reaksi, ketelitian, logika, serta solusi yang akan kamu berikan, teman-teman. Jadi luangkan waktu sebentar untuk berpikir, mempersiapkan jawaban dan solusi yang paling strategis. Kombinasikan kemampuan yang kritis serta wawasan tentang pengetahuan umum yang kamu miliki untuk menghadapi gimana sih proses naik Gunung Everest itu gimana. Nah, cara berpikir yang luas akan menjadi kunci kesuksesan wawancara tipe ini. Gimana cara mendaki Gunung Everest? Oh iya, yang jelas yang pertama dipersiapkan itu apa. Terus yang kedua jadi sebelum melakukan pendakian, pada saat pendakian, terus setelah pendakian gitu mungkin bisa dibagi jadi gitu. Ngapain aja apa yang harus dipersiapkan dan macam-macam. Pokoknya seliar mungkin mainkan aja. Nah, ini interview yang terakhir adalah stress interview. Ini wawancara tipe ini akan membuatmu merasa berada dalam keadaan yang sangat tidak nyaman, yang sengaja dibuat HRD dan user di perusahaan. Pertanyaan seperti ini diajukan untuk menguji mental dan mencari titik kelemahan dari teman-teman selama wawancara. Nah, ini saya tidak tertarik dengan resume Anda. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah kandidat yang kami cari? Waduh, berat kan? Nah, untuk ini teman-teman harus tetap rileks, jangan terpancing dan jangan down. Jelaskan tentang keunggulan dan keunikan yang relevan dengan tenang dan tetap profesional, teman-teman. Jangan sampai kelihatan, ih Bapak kok jangan kayak gitu, tidak sopan Bapak sama saya. Malah ngajak berantem, jangan ya. Terus ingat bahwa perusahaan hanya ingin mencari titik kelemahan. Jadi teman-teman nggak usah baper. Tiba-tiba pas interview ditekan-tekan gitu kan. Ya ini kamu kok kayak gini sih, gini aja masa nggak bisa sih gitu-gitu. Ya ada. Nah, itu tujuannya bukan untuk merendahkan teman-teman ya, tapi memang untuk nguji mental. Biasanya interview-interview kayak gini itu untuk perusahaan-perusahaan yang memang tekanannya tinggi ya. Kayak jadi sales, bagian customer service. Customer service kan harus bisa ngejawab ya dengan cepat gitu. Itu bisa ditantang-tantang gitu, ditakut-takutin tuh buat uji mental. Oke. Pertanyaan. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya saya ada role play, cuman menurut saya waktunya kurang panjang ya kalau untuk role play. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, tadi yang sesuai yang saya sampaikan di awal juga bahwa ada tugas. Jadi teman-teman harus menyelesaikan tugas yang sama dengan yang kemarin. Tugasnya adalah untuk membuat video perkenalan selama minimal 30 detik dan poin-poin yang disampaikan juga teman-teman harus pastikan ada kelebihannya teman-teman ya. Jadi dari data diri secara umum dulu, kemudian teman-teman bisa menjelaskan pengalamannya apa, passion-nya apa, prestasi yang pernah dicapai apa, serta kenapa teman-teman ngerasa cocok di perusahaan ini, di posisi ini. Jadi kalau dikasih kesempatan teman-teman, oke, let's start with introducing yourself, silahkan Fitria kenalkan diri. Nah, contoh-contoh nggak usah, udah mau mengenalkan diri aja dia. Contoh. Nah, teman-teman bisa langsung, iya terima kasih untuk waktunya. Nama saya Imam. Saya sekarang usianya sekian, saya sudah berkeluarga, saya tinggal di sini. Saya sekarang sedang bekerja di sini dan tugas tanggung jawab saya adalah kurang lebih seperti ini dan ini. Sebelumnya saya juga ada pengalaman di mana. Terus saya pernah mendapatkan pencapaian apa dan menurut saya cocok dengan posisi yang saya lamar di perusahaan Bapak karena skill-skill yang saya punya itu adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh posisi yang Bapak cari. Ya, kebayang ya. Jadi runtutannya seperti itu, teman-teman. Itu harus teman-teman bikin. Itu harus benar-benar teman-teman latih supaya pas interview udah otomatis keluar. Ya, kadang-kadang karena nggak disiapin pas interview, jadi ya saya Imam, saya sekarang ada bisnis saya ini dan iya terima kasih. Dan iya terima kasih. Ini saya lagi interview banyak orang nih, kebetulan ya, saya interview 3 orang tadi pagi. Ya gitu, kecuali yang terakhir jago banget, yang terakhir bagus. Pakai bahasa Inggris lagi interviewnya, wah yang terakhir bagus. Tapi yang 2 awal sama, bingung kayak akhirnya jelasin cuma nama, usia, terus saya pernah sekolah di sini gitu.
Ya pengalaman yang lain ada nggak gitu? Nggak ada nih gitu. Pencapaian selama sekolah mungkin prestasi apa gitu nggak ada yang mau di-share gitu. Ya udah ini interview sampai 15 menit. Nah kalau yang terakhir interview bisa sampai setengah jam karena memang bagus dan banyak yang kita bicarakan, yang kita gali gitu. Dia pernah jadi personal assistant, dia pernah jadi customer service, dia pernah jadi ini gitu-gitu. Seru lah. Jadi tugasnya sama teman-teman, nanti saya tekanin lagi, silakan dikerjakan. Nanti untuk linknya akan dikasih sama Mas Dery ya untuk link kelasnya, link itunya, drive-nya untuk teman-teman upload. Sejauh ini saya lihat dulu yang sudah upload ada berapa juta orang. Oke, dari Ahmad Ishamul sama Yemita. Ahmad Ishamul. Wih, cakep. Nih, saya share dulu ya. Izin ya, Mas Ahmad Ishamul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isamul Ayadi Akmal, usia 21 tahun. Saya merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember. Saat ini saya berdomisili di Jember. Adapun selama berkuliah, saya aktif mengikuti berbagai macam organisasi dan menduduki beberapa jabatan mulai dari ketua, pengurus, dan juga anggota biasa. Saya juga aktif sebagai asisten laboratorium di Laboratorium Konversi Energi Listrik Fakultas Teknik Universitas Jember. Selain itu, di semester 6 saya juga telah mengikuti studi independen Kampus Merdeka dengan mitra di Coding Indonesia dengan Learning Path, Machine Learning, dan juga Front-End Developer. Selama berkuliah, saya juga aktif mengikuti berbagai macam kompetisi, mulai dari Scientific Writing, Business Plan, dan juga Innovation, dan beberapa kali memenangkan kejuaraan tersebut. Di perusahaan ini, PT HM Sampurna, saya melakukan apply posisi yaitu sebagai graduate trainee, di mana harapannya dengan bekal skill dan pengalaman yang telah saya miliki, saya dapat menjadi salah satu kandidat yang pas untuk bisa berkembang bersama PT HM Sampurna. Terima kasih. Oke, saya terima ya. Langsung ya RD. Nanti digali-gali lah. Oh, nanti pengalaman ini apa namanya? Ya, nanti akan bergulir setelah itu pasti pertanyaannya dan pasti jadi akan lebih menarik lah di ke belakang. Jadi itu contoh teman-teman ya. Tolong dipersiapkan buat teman-teman sendiri nanti. Kalau semakin banyak berlatih, semakin pede. Kemarin kayaknya ada yang bilang, aku nggak pede kalau harus interview gini ngomong. Harus dilatih makanya. Untuk latihannya adalah mulai dengan di video yang tugas yang saya kasih, bikin videonya dulu. Nanti dilihat tuh videonya. Oh ternyata saya kurang ini ya intonasinya kayak tadi sama tuh si Yemita ada kan, Yemita kecepatan ngomongnya, gitu, bisa di slow down. Terus Mas Ahmad Isamul mungkin pronunciation-nya bisa dijelasin lagi dan agak temponya agak diperlambat ya, jadi nggak yang kayak orang nge-rap gitu. Jadi ya itu bisa dinilai sendiri nanti teman-teman. Jadi makanya videonya bisa diulang-ulang ya. Jadi teman-teman lihat lagi, oh kok saya kurang pede ya, kurang senyum, diulang lagi. Oh kok saya kurang ini, diulang lagi dan bagaimana itu bisa disesuaikan. Oke. Ada yang mau nanya terkait sama tugas atau materi yang hari ini kita sampaikan? Hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Teman-teman tuh dapat materi saya nggak sih? Soft file-nya dapat nggak? Belum, Mas. Belum ya. Mas Dery nanti soft file-nya bisa di-share ke teman-teman kah? Di akhir sesi atau memang nggak dikasih? Kasih di akhir sesi, Mas. Takutnya iya. biar ada ini kan. Sip. Jadi ada oleh-olehnya lah ya nanti ya. Dan harapan saya bisa direview lagi semua materi-materi yang saya sampaikan. Karena tadi ada beberapa materi yang mungkin panjang gitu kan. Dan kalau dihafalin semua kan, apalagi kita setiap hari belajar hal baru gitu kan. Takutnya malah jadinya lupa diimplementasi. Ya udah mungkin dari saya sudah cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Dery ya untuk selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya live dulu ya. Ya, Kalau gitu. terima Apa kasih, foto dulu Mas kita? Imam. Foto dulu nggak sih nggak ya? Apa udah? Kalau nggak foto saya live. Oke, udah. Mungkin fotonya nanti lain kali. Ya wes teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat kembali Nah, kita foto beraktivitas. dulu yuk, teman-teman. Oh, Maaf, foto dulu. mikrofon Iya, saya iya. lagi kurang ini, Mas. Oh iya, foto dulu, foto. Ayo, sorry. Open cam.
Di sini banyak yang sambil kerja ya. Mas Muhammad Gagas juga kayaknya lagi kerja ya. Oh, pantas nggak bisa jawab-jawab ya. Bu Ana Salsa juga kayaknya lagi kerja deh. Apa emang rumahnya bentuknya kantor gitu? Iya, ya, lagi kerja. Ya udah ya. Oke, sudah? Ya, 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Nanti kita akan belajar hal baru lagi. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.